Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fajar, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan kembali melanjutkan lagi diskusi tentang moderasi beragama. Bersama saya telah hadir Bapak Abu Muslim. Beliau merupakan salah satu peneliti di Balai Litbang Kementerian Agama Makassar. Beliau ini sekarang akan menuntun kita untuk mendiskusikan tentang pesan-pesan orang terdahulu. Ternyata moderasi beragama ini sudah dikenal dalam konsep kehidupan orang-orang tua kita dulu. Yeah. Mungkin kalau di Sulawesi Selatan di sini, khususnya dalam manuskrip Lontara yang ditulis oleh Nenek Malomo ya. Yeah. Tadi salah satu yang akan diangkat beliau, Papaseng dari Nenek Malomo atau pesan-pesan moral dari Nenek Malomo. Untuk lebih singkat lagi, kita langsung berbicara dengan Pak Abu Muslim. Seperti apa pesan-pesan moral yang menyangkut dengan moderasi beragama, yang tentu terkait dengan toleransi, kehidupan yang rukun dan harmonis sesama umat beragama di Sidendreng pada masa-masa yang lalu. Iya. Ya. Baik, Sobat Fajar ya namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada dasarnya, berbicara moderasi beragama itu kan satu konsep baru ya, yang datang belakangan. Sementara Lontara, manuskrip, artefak, dan benda-benda sejarah itu adalah produk masa lalu. Yang tentu masing-masing memiliki kearifan dan kecendekiaan yang berbeda. Tetapi kalau misalnya kita ingin coba menggali lagi konsep moderasi beragama yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya digaungkan oleh teman-teman kita di Kementerian Agama tentunya, apakah itu dianggap hal baru atau justru konsep moderasi atau prinsip adil dan berimbang dan berada di tengah-tengah itu baru dijumpai sekarang atau sudah ada sejak dulu? Nah, di Lontara ini sebenarnya itu bisa kita lakukan pelacakan atau paling tidak menginventarisir dulu. Dari mana masyarakat Bugis misalnya khususnya di Sidendreng Rapang memiliki corak kehidupan yang sangat moderat, yang akhirnya diejawanta dalam perlakuan sehari-hari sekarang. Apakah itu lahir dengan sendirinya atau tidak? Nah, kalau kita coba baca, ini saya mengajak sahabat Fajar coba mengulik sedikit soal Lontara Atoriolong Risidendreng. Lontara Atoriolong Risidendreng itu cukup tebal sebenarnya. Dia adalah gabungan dari beberapa judul Lontara yang oleh ketika itu masih bernama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sidendreng Rapang tahun sekitar 1975. Itu dia coba menggabungkan dalam satu bundel besar Lontara surat-surat Sidendreng itu, yang salah satu muatan yang paling penting menurut saya adalah Paseng Nenek Malomo. Siapa itu Nenek Malomo? Tentu bagi masyarakat Sulawesi Selatan sudah tidak asing ya. Legenda. Ya. Cuma kan kita perlu sedikit mendudukkan porsi Lontara ini. Terus ada Paseng, seorang tokoh cendekiawan begitu, dan ada moderasi beragama di satu aspek. Tetapi kita tidak sedang ingin melakukan cocokologi, Pak. Jadi moderasi yang ada sekarang adalah hal baru, kita akui itu. Tetapi apa yang tercantum dalam Paseng Nenek Malomo, yang kalau di sana ada soal kerukunan, penghargaan terhadap kearifan, terus juga komitmen kebangsaan, juga soal keadilan dan keseimbangan, bukan berarti bahwa itu nanti yang akan kita klaim sebagai moderasi yang ada sekarang. Karena tentu saja setiap pola yang dibangun masyarakat dulu sesuai dengan zamannya. Nah, ada satu diskusi antara Nenek Malomo dengan Puang Rimagalatung.
Itu salah satu cendekiawan dari Wajo. Itu ketika itu saya ingin coba menunjukkan satu model ketegasan soal prinsip keadilan ala Nenek Malomo. Yang sebenarnya itu kalau kita lihat dari rujukan moderasi beragama yang coba digaungkan oleh Kementerian Agama 2 atau 3 tahun terakhir ini paling tidak, ternyata ada sedikit kesamaan soal bagaimana kita membangun keadilan sebagai bagian penting dalam mewujudkan cara pandang dan sikap beragama yang baik satu sama lain. Dalam kisah itu disebutkan Puang Rimagalatung pernah protes kepada Nenek Malomo karena ada satu kebijakan hukum yang diambil yang menurut Puang Rimagalatung itu cukup ekstrim gitu. Kira-kira begini ceritanya. Pada saat itu, ini tahun berapa? Sayangnya di naskah, di Lontara, di Latoa tidak disebutkan tahunnya. Tapi di situ menjadi, tapi kalau misalnya kita coba melihat sejarah periode kehidupan Nenek Malomo, yaitu sekitar tahun 1600 awal gitu. Jadi sebelum Islam juga sebenarnya. Nanti kita bicara soal apakah Nenek Malomo sudah Islam atau tidak, itu soal belakang. Tetapi proporsi yang diambil dari situ, ada sebuah event namanya Mapalili. Mapalili itu adalah proses untuk menggarap sawah begitu. Tetapi ketika itu Nenek Malomo berhalangan. Jadi dia mintalah anaknya untuk putra kandungnya untuk memimpin upacara itu. Tetapi karena pada saat upacara itu dilakukan, tiba-tiba ada istilahnya suluk. Suluk itu semacam kayu untuk melengkapi prosesi Mapalili itu. Itu ternyata patah gitu. Oleh anak Nenek Malomo, dia langsung mengambil suluh sawah di sampingnya, diambil begitu saja tanpa izin, tanpa tanpa konfirmasi kepada pemilik suluk itu, dia pakai untuk melengkapi proses Mapalili itu. Singkat cerita, proses dilakukan tanpa sepengetahuan Nenek Malomo itu diambil, tetapi akibatnya beberapa bulan kemudian, kenapa justru sawahnya gagal? Tidak bisa tumbuh padi. Bahkan dalam beberapa bulan berikutnya, wabah menjangkit ke tanah Sidendreng. Nenek Malomo lalu coba mencari tahu apa sih sebenarnya penyebab itu. Ternyata diceritakan kepada Nenek Malomo bahwa jangan-jangan peristiwa tadi itu yang menjadi persoalan. Nah benar, Nenek Malomo langsung mengatakan, justru saya yakin sekali kalau itulah penyebabnya. Apa yang akhirnya dilakukan Nenek Malomo? Dia membunuh anaknya. Begitu saja karena dia menganggap bahwa ada ketidakadilan yang dilakukan, ada proses yang dilanggar, ada adat yang tidak dijunjung tinggi di situ. Nah, dalam konteks moderasi itu tidak ada keseimbangan sebenarnya. Itulah yang akhirnya terjadi, membuat orang tahu, sampai Puang Rimagalatung ketika itu, Pandrita dari Wajo, mengatakan, apakah sepadan hanya gara-gara satu suluk itu? Terus kemudian Nenek Malomo, nama lengkapnya Lapagala. Nenek Malomo itu cuma gelar. Sampai harus membunuh anak kandungnya sendiri. Keluarlah istilah yang kemudian kita kenal sampai cukup luas, jadi patron Sidendren Rapang itu. Kalau kita datang ke sana pasti kenal dengan istilah itu. Nenek Malomo seketika itu mengatakan, ada temake anak, temake apo. Hukum itu tidak mengenal anak dan cucu. Siapapun yang melanggar, dia harus dihukum. Disitulah ketegasan yang akhirnya membuat orang segan kepada Nenek Malomo dari dulu sampai sekarang. Selain itu memang banyak sekali ruang ekspresi dari Nenek Malomo yang menunjukkan ketinggian ilmunya begitu, kecendekiaan orang bilang.
yang kalau misalnya kita sering mengenal istilah Resopa, Temangingi, Nama Lomo, Naletei Pamase Dewata misalnya, itu adalah bagian dari cara pandang Nenek Malomo sebenarnya. Meskipun akhirnya bisa kita temukan di hampir di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang latar belakang kesukuannya Bugis. Tetapi itu tidak usah kita perdebatkan. Tetapi nilai apa yang sebenarnya kita bisa ambil dari situ? Misalnya orang yang bekerja keras dengan keteguhan dan kesungguhannya, itu akhirnya bisa dapat memperoleh rahmat Tuhan. Dari ragam ekspresi dan pasang itulah kemudian kita bisa melihat ternyata kesungguhan masyarakat kita dulu untuk mengatur sendi-sendi kehidupan itu sudah mulai ada kan gitu. Bahkan ditulis dalam kutipan-kutipan Lontara. Nah sayangnya tidak seluruh Lontara itu bisa kita akses sekarang. Mungkin ada beberapa warisan itu harus kita ke luar negeri dulu. Oh, ke Leiden mungkin. Ke Leiden, Belanda. Saya juga pernah jalan-jalan ke Leipzig, Jerman. Ternyata di sana ada manuskrip Bugis juga. Dan potensi yang ada di situ tidak hanya bicara soal sejarah begitu saja, tetapi juga ada paseng, ada juga rangkaian peristiwa, surat menyurat antara Raja Bugis dengan misalnya saudagar dari Persia, itu berlangsung. Jadi memang dulu peradaban kita itu sudah cukup maju. Jadi dari apapun misalnya konsep baru yang coba ditanamkan, kalau kita coba merefleksi ke belakang, itu tinggal istilahnya di retreat and reflex begitu, dipanggil kembali aja gitu. Bukan hal baru. Moderasi pun kalau kita ulik manuskripnya, ternyata banyak sekali unsur-unsur moderasi yang sudah tertanam. Selain dari kisah Nenek Malomo tadi itu, mereka di situ juga ada misalnya salah satu yang saya terpaksa coba minta izin baca dulu lontaranya ini. Di situ disebutkan dalam konteks toleransi sebenarnya Nenek Malomo juga menjadikan poin penghargaan terhadap penganut agama yang berbeda dengan perlakuan yang sama dalam peranata sosial dan hukum. Bagaimana bunyi lontaranya begini. Makedatopi ada rioloe idik maneng to siloleng-loleng rikaperee teseisai ripangunawange situ dangemui matoai natangai riakuan nawai. Jadi menurut pula hukum adat orang dulu bahwa kita sebenarnya semua itu sudah bergaul bahkan dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Di situ disebut tes siloleng-loleng rikaperee. Kapere itu kan kalau makna sekarang agak pejoratif gitu ya. Orang malah justru menunjuk seseorang dengan kapere itu yang kita rasa justru ada kesan menghardik. Sementara dulu orang tua kita dengan orang kapere itu mereka duduk sama-sama. Kapere itu udah mungkin istilah untuk menyebut bahwa orang asing begitu. Kapere dalam terminologi Lontara itu setelah saya coba koordinasi dengan orang tua yang paham, ternyata minimal ada dua kapere dalam pengertian non-muslim, kapere juga dalam pengertian kolonial Belanda gitu, karena mereka datang dengan simbol agama yang mungkin berbeda dengan agama tempatan di sini. Artinya tidak ada diksi negatif penyebutan kafir itu. Dan seperti sekarang kan ketika orang menyebutkan kafir itu kan muatannya sangat menghukum sekali. Menghukum sekali. Itulah yang saya maksud tadi. Kita kalau menyebut orang kafir itu seperti menghardik. Sementara mereka menempatkan kafir itu sebagai partner dalam berkomunikasi. Oke, berbeda, tetapi dalam konteks masyarakat, kita boleh saling mengisi tempat dan ruang yang sama gitu. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya meskipun bangsawan lebih tinggi posisinya daripada kamu karena kamu kafir, karena kamu orang yang berbeda agama dengan saya. Apalagi dalam konteks Sidan dan Rapang, ini ditulis bahkan sebelum Islam datang gitu.
Jadi kafere itu adalah bagian dari produk lokal yang menunjukkan hanya pada porsi beda secara sosial, tetapi tidak dalam konteks ada yang satu yang lebih tinggi dibanding yang lain, kira-kira begitu. Ataukah justru kata kafir ini, kafir ya, menunjukkan bahwa Islam sebenarnya sudah mewarnai tata bahasa orang Sidendreng di waktu itu, meskipun Islam secara resmi belum menjadi agama ya. Karena kan kafir itu dalam bahasa dia lebih dikenal sebagai bahasa Arab kan. Ya. Boleh jadi sebenarnya karena Islam di Sulawesi Selatan itu kalau resminya kan berdasarkan anutan kerajaan, misalnya 1605 kalau Sulawesi Selatan, terus di Sidendreng itu 1607, itu sudah lumrah sekali. Tetapi ada pedagang, saudagar Arab yang datang ke Nusantara misalnya, dia tentu melakukan kontak dengan masyarakat. Tidak berdakwah barangkali, tetapi dalam proses perdagangannya orang pasti berinteraksi kan. Nah, kosakata Arab itu menjadi sesuatu yang saya kira mahfum aja dalam perjalanan periode kesejarahan atau Islamisasi Sulawesi Selatan. Terlebih kalau kita baca Lontara sekarang, itu banyak sekali naskah manuskrip yang beraksara serang. Aksara serang itu tulisannya seperti huruf hijaiyah dalam Quran itu, tetapi kalau kita baca, dia bahasa lokal. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Arab Pegon orang bilang. Iya, Arab Pegon. Makanya orang tua dulu kita itu cara belajarnya langsung menulis aksara hijaiyah. Aksara hijaiyah. Tapi dengan pelafalan lokal. Lontara. Nah, ini Pak Abu Muslim, ada satu yang menarik tadi tentang moderasi beragama dalam tinjauan ini, Lontara tadi. Yeah. Sekarang kan Kementerian Agama nampaknya menggaungkan moderasi beragama karena ada kekhawatiran toleransi kita lagi terancam. Yeah. Kan seperti itu. Jadi sampai Kementerian Agama, ayo kita perkenalkan tentang moderasi beragama ini, tentang toleransi dan sebagainya, untuk merukunkan antar kehidupan umat beragama di Indonesia. Apakah ini juga terjadi di masanya Nenek Malomo sampai harus ada pesan-pesan moderasi beragama ini? Iya sih, tapi kan dulu konsep moderasi beragama itu belum belum digaungkan. Tidak menjadi ancaman seperti sekarang. Saya tidak bisa mengatakan ancaman atau tidak, tetapi dalam literatur Lontara yang kita baca, karena di situ kan kondisional sebenarnya. Ada beberapa peristiwa dalam Lontara itu ketika dia menyebut satu peristiwa selalu mengaitkannya dengan peristiwa yang lain. Contoh misalnya dalam catatan pernah dengar Lontara Bilang ya, Lontara Bilang Raja Goa. Di situ disebutkan, misalnya ada salah satu kutipannya, atau umumnya corak penulisan Lontara itu selalu digandengkan dengan peristiwa apa yang terjadi ketika itu, tanpa menulis tanggalnya. Misalnya, hari ini anak saya yang ketiga lahir, bertepatan dengan banjir besar menerjang Makassar misalnya. Itu contoh yang dia tulis di pinggir-pinggir Lontara. Tetapi kalau dalam konteks ancaman, sebenarnya karena Lontara itu banyak ditulis di era-era abad 16-17, ancaman terbesarnya ya kan paling dari luar itu kan. Tapi tidak spesifik dituliskan bahwa sebenarnya arah untuk menunjuk pasang ini adalah mengcounter isu yang ada dari luar. Tetapi di dalam Lontara suku Nawajo itu ditulis bahwa kalau kita mau membaca betul moderasi beragama dalam konteks Sidendreng, Wajo, dan Sulawesi Selatan, yang paling menarik sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nenek Malomo ketika menerima para eksodus masyarakat Tolotang yang dari Wani itu di Wajo,
pada saat Islamisasi Wajo kan seluruh masyarakat ketika raja sudah berikrar Islam, seluruhnya harus ikut. Nah, masyarakat di Wani ini tidak mau. Dia tidak setuju sebenarnya karena mereka sudah punya kepercayaan lokal yang kita kenal dengan Tolotang sekarang kan gitu. Akhirnya mereka harus keluar dari Wajo. Dia pergi dari Wajo karena tidak bersedia mengikuti Islam yang diperintahkan oleh Arumatua Wajo. Nah, dia lalu berjalan ke arah selatan ke Sidendreng. Nah, di Sidendreng itulah dia diberi tempat oleh adat tuang Sidendreng yang kalau kita ke Sidendreng sekarang itu namanya di Amparita. Di Amparita itu dia dikasih tempat. Di situ boleh dia menjalankan ajarannya, tetapi karena pengaruh Arumatua juga sudah sampai di situ, ada akhirnya jalan tengah yang dipilih. Boleh orang Wani itu tinggal di sini, menjalankan kepercayaan Tolotangnya, tetapi kalau misalnya nanti dia menikah dan meninggal, dia harus menikah dan meninggal dengan cara-cara Islam. Tetapi seluruh rangkaian kegiatan kepercayaan itu boleh dilakukan. Tetapi kalau mau meninggal harus dikubur dengan Islam. Di situ moderasinya sebenarnya. Jadi akhirnya orang Tolotang boleh berada di situ, malah dikasih tempat, difasilitasi bahkan, boleh menjalankan ajarannya tanpa harus bersyahadat begitu. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu tadi. Dan itu sampai sekarang malah menjadi satu, kalau kita membaca sejarah Sulawesi Selatan justru boleh disebut itu sebagai salah satu patron kalau mau melakukan persinambungan makna, maka itulah moderasi beragama sesungguhnya. Karena ketika orang dibiarkan menjalankan ajaran agamanya, tanpa ada pemaksaan sebenarnya, sekaligus memberi jalan tengah untuk proses-proses yang terjadi pada zamannya. Karena proses Islamisasi gencar sekali di Sulawesi Selatan. Kalau kau tidak ikut di situ, akan banyak risiko yang terjadi. Tidak hanya keluar dari tempatnya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Benda, ya. Karena kan Islam juga dengan cara-cara perang ada kan, penaklukan dan segala macam. Nah, salah satu contoh juga di dalam cakupan riset yang luas ini tentang moderasi berbasis lontara itu kan ditemukan ada teman kami yang meneliti di Sinjai. Dia melihat soal bagaimana akhirnya Kerajaan Bone dan Kerajaan Goa itu berhasil didamaikan di tengah-tengah di Kabupaten Sinjai. Jadi Sinjai itu berada di tengah antara Kerajaan Goa dan Bone. Kerajaan Goa berusaha merebut pengaruh dengan melakukan ekspansi ke Sinjai. Begitu juga orang Bone datang ke Sinjai untuk saling berebut pengaruh. Tetapi ternyata masyarakat Sinjai justru mendamaikan dua kekuatan besar ini. Itulah namanya menjadi Sinjai. Sinjai itu kalau bahasa Bugisnya Sijai, Mapasijai, artinya dia berhasil mendamaikan Kerajaan Goa dengan Kerajaan Bone melalui ada yang disebut Perjanjian Topekong. Ya, saya pernah dengar. Ya, jadi di situ disebutkan Musuna Bone, Musuna Topa Telulimpoi, Musuna Togoa, Makuto Piro, Asi Bali Renna. Jadi kalau ada musuhnya Goa, Bone, dan Sinjai, berarti itu adalah musuh kita bersama. Begitu juga sebaliknya. Jadi di situ perjanjian damai berhasil dilakukan. Artinya konteks sosial yang terjadi pada zamannya untuk cakupan moderasi dalam pengertian yang konseptual yang ideal itu, sebenarnya jauh sebelumnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat kita dahulu begitu. Oke, kita kembali ke lontaranya. Apakah ada diteliti berapa banyak pesan-pesan dari Nenek Malomo yang berkaitan dengan moderasi beragama? Iya, saya melakukan inventarisasi sebenarnya. Jadi karena ini adalah konsep moderasi beragama,
Akhirnya ada 7 poin penting yang kemudian kita coba turunkan dari konsep besar moderasi beragama itu. Ada yang menyangkut dengan menjaga keselamatan jiwa, membangun toleransi, dan seterusnya sampai 7 poin itu. Nah, dari proses inventarisasi yang saya lakukan, ada sekitar kurang lebih 23 pesan Nenek Malomo yang bisa kita kategorisasi. Kategorisasi ini maknanya bukan sekedar cocokologi. Saya tidak sekedar mencocokkan bahwa ketika Nenek Malomo mengatakan ini adalah bagian daripada upaya dia menjaga keselamatan jiwa misalnya. Tetapi kita juga menelusuri apa sih yang berada di balik teks itu ditulis. Bagaimana konteks sosialnya. Dan itu yang kadang-kadang para filolog lupa gitu, para peneliti manuskrip lupa melihat konteks yang terjadi pada zamannya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa yang peristiwa pembunuhan itu. Kalau kita tidak membaca konteksnya, maka cara pandang kita sama dengan Puang Rima Galatung yang menuduh, tidak sepadan itu. Anda membunuh anaknya hanya gara-gara tongkat. Tetapi karena Nenek Malomo sedang ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa hukum itu harus ditegakkan sebagaimanapun pahitnya gitu. Jadi dia langsung memproklamirkan ada temakeana, temakeapo gitu. Adat itu tidak sama sekali, hukum itu tidak boleh memandang, kalau istilah sekarang tidak boleh nepotisme, tidak boleh kolusi, tidak boleh korupsi misalnya. Itu jauh sebelumnya sudah diperhatikan dan kalau kita baca secara kontekstual, ternyata itu adalah proses memberi pemahaman hukum secara praktis gitu. Tidak hanya konsep, jangan-jangan cuma bicarana, begitu dia bilang. Bahwa ada orang yang dengan argumentasi hukumnya bisa mengatakan segala hal, tapi Nenek Malomo langsung. Walaupun memang ya secara umum sadis ya, maksudnya terlalu keras. Maksudnya mungkin ada hukuman lain yang pantas. Ya, betul. Tapi Nenek Malomo langsung untuk memperlihatkan bahwa hukum harus ditegakkan, ya seperti itu anunya. Tapi kalau dari dialog selanjutnya, Nenek Malomo menjelaskan kenapa itu harus dilakukan. Sampai wabah, panen tidak menjadi, sampai itu kan sebenarnya dalam konteks masyarakat Sidendreng, itu adalah bisa disebut tanda petik kutukan gitu. Jadi ada kesalahan, jangan sampai karena kesalahan satu orang justru membuat seluruh warga masyarakat itu menanggung risikonya. Dan itu yang Nenek Malomo tidak mau terjadi. Jadi dia memang harus melakukan hal seperti itu. Ya, ini yang paling sering juga jadi pertanyaan banyak orang, saya kira sampai sekarang. Apakah Nenek Malomo itu seorang Muslim dan mengambil nilai-nilai yang dimasukkan dalam lontarannya itu berdasarkan pengetahuan Islam atau seperti apa? Iya, sayangnya tidak ada informasi di dalam lontara itu yang menyebutkan kapan Nenek Malomo bersyahadat misalnya. Atau jangan-jangan dia sudah Islam sejak dia lahir karena orang tuanya Muslim seperti kita kan yang ada sekarang. Tetapi kalau kita coba mencermati seluruh pasangnya, yang saya bilang tadi saya menginventarisir sekitar 23 manuskrip pasang Nenek Malomo itu, seluruhnya sangat Islami. Artinya, bolehkah kita jangan melihat Nenek Malomo dari agamanya, tetapi dari cara pandang dan sikap yang diberikan kepada masyarakat, itu menunjukkan corak keberislaman yang hakiki sebenarnya. Jadi orang mungkin boleh mengaku Islam, tetapi dia tidak Islami. Sementara Nenek Malomo, apapun agamanya ketika itu, karena agama Islam di Sidendreng kan baru diterima 1607, sementara periodisasi adat tuang Sidendreng di masa Nenek Malomo itu jauh sebelumnya. Artinya bahwa kita tidak bisa serta-merta mengklaim bahwa dia sudah Islam, tetapi dari cara dia menyajikan pasang sangat Islami, kira-kira begitu. Oke.
Jadi Sobat Fajar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dengan Bapak Abu Muslim, salah satu peneliti di Balai Litbang Kementerian Agama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Fajar. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.